23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Berbeda negara bisa pula berbeda Hari Anak Nasionalnya. Masih ada lagi Hari Anak Internasional, yaitu yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Dan masih ada lagi loh Hari Anak Universal, yaitu yang diperingati setiap tanggal 20 November. Sebenarnya apa sih maksud dari peringatan Hari Anak ini? Apakah ini akhirnya menjadi ajang seremonial belaka? Atau menjadi ajang perang poster? Atau menjadi ajang bakti sosial sesaat saja? Jika kita menilik ke belakang, tentulah para perumus Hari Anak ini memiliki maksud dan cita mulia di sebalik lahirnya Hari Anak tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar semua pihak menyadari betapa pentingnya untuk melindungi hak-hak anak, untuk memastikan kesejahteraan anak. Lantas, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hak anak? Islam sebagai agama fitrah memberikan pedoman mengenai hak seorang anak. Bahkan hak anak itu dimulai ketika seorang laki-laki memilihkan calon ibu yang solihah bagi anak-anaknya kelak. Memulai hubungan badan dengan cara yang disyariatkan. Anak berhak untuk diakikohkan, dicukur rambutnya, dan diberikan nama yang baik baginya. Cukup banyak ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang membicarakan mengenai hak yang harus diperoleh anak. Sekumpulan hak anak ini menjadi serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan Allah lah yang berhak menentukan hidup ataupun mati anak. Sungguh menjadi dosa besar orang tua yang mengakhiri calon seorang anak, atau bahkan walaupun tidak berhasil mengakhiri dan akhirnya anak itu tetap hidup, namun hidup dalam keadaan tidak diterima, yaitu menjadi seorang anak yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Jadi bukan hanya perlindungan dan penjagaan di dunia saja, jauh ke depan agama ini telah menetapkan orang tua haruslah memastikan perlindungan dan penjagaan bagi anak dan keluarganya, yaitu dari sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu api neraka. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah SAW sangat mendorong agar setiap orang tua memperhatikan nafkah bagi keluarganya dengan mengatakan, 1 dinar yang engkau infakkan untuk sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau infakkan atau sedekahkan pada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan memberi nafkah kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini berkaitan erat dengan hak anak untuk dilindungi dari api neraka. Karena menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak mulia dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka. Adalah tugas orang tua membuat anak menjadi akil, yaitu mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang sia-sia, tentunya melalui pendidikan ataupun pengajaran. Kelima, anak berhak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Islam memandang bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan semata.
Keenam, anak berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana baginda Rasul menyontohkan kepada kita semua, beliau tidak segan-segan mencium anaknya Fatimah Al-Zahra setiap kali berjumpa. Bahkan begitu juga terhadap kedua cucunya. Ia tidak segan-segan mencium cucunya di hadapan para sahabat. Selanjutnya, anak berhak untuk bermain. Setiap anak mempunyai hak bermain sesuai dengan tingkatan usia dan perkembangannya. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa bahagiakah kita ketika bermain bersama anak? Sudah seberapa ikhlas kita meluangkan waktu benar-benar bermain seperti mereka? Mereka tidak menuntut banyak, karena permainan yang paling mereka sukai saat anak-anak adalah bermain di atas tubuh orang tuanya. Kembali kepada pendidikan dan pengajaran yang mendewasakan. Bukan pendidikan dan pengajaran yang terlalu memaksa sehingga anak yang tumbuh akhirnya adalah anak yang cemas dan takut berkepanjangan, ataupun pendidikan dan pengajaran yang terlalu memanjakan sehingga malah melemahkan bahkan melumpuhkan sang anak. Sekarang mari kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak di negara kita, di mana disebutkan anak dipandang sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sama disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di pasal 9 disebutkan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Dalam pasal 14, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sudah membuktikan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua. Di pasal 15, setiap anak disebutkan berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang ada unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini disebutkan bahwa siapakah yang memastikan bahwa hak-hak anak ini akan dipenuhi? Disebutkan di situ yang bertanggung jawab adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dari anak. Sungguh dibutuhkan satu negara untuk mendidik satu anak. Ayah bunda, selagi masih ada terdengar tawa dan tangis di rumah kita, selagi masih terdengar anak yang meminta bantuan, merengek, minta ditemani bermain bersama mereka, selagi masih ada anak yang belum akil balik di rumah kita, maka setiap hari adalah hari-hari mereka, setiap hari adalah hari-hari anak yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia saja. Inilah uniknya anak, ada hak imaterial dan material yang harus kita penuhi, di mana anak membutuhkan cinta dan kasih sayang, membutuhkan perlindungan, membutuhkan keadilan, ia butuh belajar, berdaya, dan butuh menjadi dewasa. Di sisi lain, ia juga butuh dikenalkan kepada Islam, dikenalkan kepada Tuhannya, kepada syariatnya, dan dikokohkan keimanannya. Dari seorang ibu yang masih belajar memenuhi hak-hak anak.